Ini part kedua. Ya, part keduanya. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan sudah datang ke dunia yang penuh dengan dosa dan bahkan rela mati untuk menyelesaikan dosa seisi dunia. Dan kami yang adalah manusia berdosa, yang dimana dosanya boleh terselesaikan di atas kayu salib oleh pengorbanan-Mu, kami memperoleh hidup yang kekal, jaminan kepastian hidup yang kekal bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Dan itu terjadi ketika kami datang mengakui kami bahwa kami adalah orang berdosa dan mengaminkan bahwa Yesus adalah Allah yang telah mati di atas kayu salib, manusianya yang mati untuk menanggung dosa kami semuanya, dan kami diberikan hidup yang kekal. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dan saat ini kami bahkan bersyukur karena kami juga masih diperkenankan untuk menikmati hari-hari, waktu demi waktu, dengan tubuh yang sehat, dengan nafas hidup yang gratis kami hirup. Dan terima kasih untuk semuanya. Dan sebagai ungkapan syukur kami mau mempermuliakan nama-Mu dengan belajar firman-Mu. Kami ingin terus memperbekali pengetahuan kami dengan kebenaran yang dari firman-Mu, agar hidup kami semakin berkenan dan semakin dikuduskan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali membuka Alkitab kita. Kalau masih ingat, sudah berarti langsung sudah dibuka. Dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Wah, saya pikir ini sudah betul-betul dihafal seharusnya ya. Sudah 2 minggu kita baca ulang. 1 Timotius 4 ayat 16. Kita baca dalam hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Berteguhlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, bina sekali. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Wow, indah sekali. Indah sekali. Minggu kemarin kita melihat semuanya lebih fokus ke bagaimana mengawasi diri dan bagaimana mengawasi ajaran. Fokus minggu kemarin itu. Ya. Hari ini kita akan lihat lebih fokus ke mengapa saya perlu mengawasi diri dan mengawasi ajaran. Ya, sederhananya langsung to the point dijawab di sini. Untuk bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang yang mendengar kita. Dari apa? Dari apa? Menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain dari apa? Dari apa? Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban sebenarnya diuraikan dari ayat 1. Kita baca dari sedikit, kita singgung dari ayat 1 ya. Roh dengan saya pakai ini TB2 ya, jadi mungkin agak berbeda beberapa kata. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Wah. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka melarang orang kawin,
melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan ucapan syukur dimakan oleh orang percaya yang telah mengenal kebenaran. Sebab semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, karena semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan di sini menarik, ada kata murtad. Saya lihat kata murtad di sana akar katanya berasal dari pisteo, pistis, percaya. Maksudnya apa? Nah, di sini ternyata apa? Kepercayaannya berpindah. Berpindah. Kenapa? Karena termakan dengan tipu daya. Yang dulunya dia percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, gitu kan? Tidak ada yang lain di luar Yesus yang bisa membawa seseorang masuk surga. Dulunya itu. Tapi dengan tipu daya yang begitu banyak di luar sana, tipu daya iblis, setan-setan katanya di sini. Wah. Orang yang awalnya stuck dengan mantap, saya hanya bisa masuk surga kalau percaya Yesus, dan saya sekarang betul-betul yakin akan hal itu. Tapi berjalannya waktu, karena dia tidak mengawasi diri dan ajaran, dia mulai terpesona, tertipu. Dan kepercayaannya, ya memang masih percaya, tapi berpindah. Dari percaya Yesus satu-satunya misalnya menjadi Yesus salah satu. Roh dengan tegas, ya ini roh Allah, roh kebenaran, roh Tuhan, roh kudus, dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian saat itu dikatakan kemudian, waktu yang akan datang, waktu nanti. Kemudian ada orang yang akan murtad. Ada orang lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Wah, roh-roh penyesat dan ajaran mereka disebut sebagai ajaran setan-setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering katakan, kalau iblis tidak dapat celah dalam dirimu dari segi pengajaran, dari segi doktrin, dia akan cari celah dari sudut pandang yang lain. Kalau dia tidak dapat celah dari pengajaran, dari doktrin kita, doktrin artinya pengajaran, ya kan? Dia akan cari celah dari bagian yang lain, dari diri kita. Kemarin kita sudah singgung diri menyangkut apa? Moral, ya kan? Menyangkut motivasi, ya kan? Wah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit saja kita ada celah, sedikit saja kita gegabah, sedikit saja kita lalai, sedikit saja kita tidak waspada, dia akan masuk dari celah itu. Mungkin saking kecil celah itu kita tidak sadar awalnya, betul? Saking kecilnya, mungkin kita tidak sadar, masih enteng, masih happy, kita aman-aman saja. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dari celah yang kecil itu dia akan gerogoti sampai menjadi besar dan sampai tidak bisa ditambah lagi. Tidak bisa ditambah lagi. Celah yang seperti apa yang tidak bisa ditambah lagi? Ya firman Tuhan kalau ilustrasinya di sini. Kalau seseorang telah meninggalkan iman.
nggak ada obat, nggak bisa diobati lagi, nggak bisa ditambal. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan iblis katakan, firman Tuhan katakan bahwa iblis, ya, dia adalah apa katanya di sini? Penyesat, ya, mengikuti roh-roh jahat, penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh apa? Oleh tipu daya. Oleh tipu daya. Dia datang bukan, kamu mau ikut saya enggak? Saya iblis. Ya enggak segentle itu. Kamu jangan percaya Yesus, ikut saya. Percaya saya aja. Saya iblis. Enggak mungkin begitu. Enggak mungkin begitu. Katanya dengan tipu daya. Sebisa mungkin dia menduplikat yang original. Paling mendekati. Wah, saya ada beberapa kali bikin kunci duplikat. Ya, ada kunci ruko yang kita pakai itu karena waktu itu dikasih cuma satu. Takutnya saya pergi, istri di rumah dengan anak-anak terkunci, tidak ada kunci, tiba-tiba ada apa-apa kan mereka kelabakan nanti ya. Akhirnya saya minta izin untuk menduplikat kuncinya. Supaya satu di istri, saya bawa duplikatnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya lihat tukang ini ahli kuncinya cepat sekali dia bikin. Hampir nggak ada bedanya. Gitu. Hampir. Ya kalau ada bedanya kan bisa nggak cocok dengan anak kuncinya gitu. Hampir nggak ada bedanya. Bukan berarti nggak ada beda, ada beda. Setidaknya di gagangnya beda. Bentuk pegangannya beda. Mana yang asli, mana yang KW, yang duplikat. Tapi kalau orang yang belum pernah pegang yang asli, bisa nggak bedakan mana yang? Nggak bisa. Dia nggak tahu mana yang asli, mana yang tiruan gitu. Kenapa? Kalau dalam hal pengajaran, dalam hal pekerjaan iblis di sini yang berkaitan dengan rohani, dia katanya mengajarkan dengan tipu daya, pendusta-pendusta, hati nuraninya memakai cap mereka. Saya lihat di sini memakai cap. Saya selidiki memakai cap dalam bahasa Inggris itu apa? Besi panas. Artinya besi panas maksudnya apa ini? Besi panas. Memakai cap. Saya lihat selidiki, ini cap maksudnya ini apakah sama dengan kalau orang percaya dikasih cap milik Tuhan gitu, yaitu Roh Kudus dalam hati. Nah kalau ini adalah orang-orang yang miliknya iblis, capnya apa gitu? Ternyata mereka ini yang hatinya sudah keras ya. Saya ini lihat kalau Bapak Ibu pernah lihat orang yang tempah untuk bikin pedang atau golok atau ini, itu kan dipanaskan berulang-ulang itu supaya menghasilkan besi yang keras ya. Ini orang yang hatinya memang sudah membatu gitu. Ya, sudah betul-betul termakan oleh tipu daya iblis gitu. Ya, termakan. Dan mereka ini yang dipakai iblis untuk menyesatkan. Ya, menyesatkan. Dan firman Tuhan katakan mereka bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dan mereka sedang menanti di mana ada kesempatan. Coba bayangkan kalau ada orang Kristen yang tidak mengawasi dirinya. Ini kesempatan empuk. Sudah mengawasi saja, ya, mengawasi diri mereka, awasi juga, tunggu di mana ada celah. Apalagi yang jelas-jelas tidak waspada, tidak mengawasi. Waduh, tidak susah bagi dia. Tidak susah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, awasi. Di sini ada 2 poin yang penting. Awasi diri. Sekali lagi, awasi diri. Iblis tidak bisa jatuhkan kita dari doktrin, dari pengajaran.
dia akan jatuhkan kita, dia akan hancurkan kita dari diri kita, dari motivasi kita, dari moral kita, moral dari kita berkata-kata, dari kita bersosial satu dengan yang lainnya. Wow, dari hati bagaimana dia lihat, oh si ini gampang meledak. Ya udah kita tinggal kirimkan siapa yang bisa memicu supaya dia meledak. Nah kalau dia tidak awasi gimana supaya saya yang emosian ini bisa meredam. Setidaknya saya tidak membuat kekacauan. Kita awasi diri kita, awasi hati kita. Tuhan, saya adalah orang yang dimana hati saya ini ada Roh Kudus. Saya harus bisa mempres keinginan hati, di mana hati yang masih terkontaminasi dengan daging, untuk meletakkan itu, kalau bisa mematikan itu di bawah, dan biar Roh Kudus yang bekerja sepenuhnya menguasai hati. Wah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang keluar itu dari hati kan? Dari hati. Awasi diri, awasi diri. Wah itu mungkin dalam hal kaitan emosi. Bagaimana hal kaitan dengan ini? Motivasi. Ini dari hati. Dari hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, awasi. Dengan sangat. Awasi dengan sangat. Oke. Mungkin saya pernah gagal. Dan sekarang saya mau awasi dengan sungguh supaya tidak kedua kali gagal. Supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya kita selamat. Perlu mengawasi itu selain kita supaya selamat apa? Oke, kita sudah. Nah, selamat ini berbicara nanti kalau kita capai garis finish. Aplikasi realnya. Kalau sudah garis finish. Tapi coba kita baca Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu alasan yang juga sangat indah. Yang firman Tuhan juga sampaikan di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah, katanya, hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya ingin menyampaikan di sini, dengan kita bisa mengawasi diri, sebenarnya kita naik level. Kita ini menjadi orang yang bisa membuktikan bahwa saya adalah orang Kristen yang sedang dalam pertumbuhan. Ya, bertumbuh. Saudara, saya orang yang cukup senang dengan tanaman. Saya kemana-mana, saya bawa tanaman saya. Sejak masih tinggal di Kilu, masih ada tanaman yang dengan setia saya bawa sampai hari ini. Sudah berapa kali pindah, saya bawa di polybag. Tapi satu hal yang saya perhatikan dari tanaman itu, dari 2017 saya di Kilu, tanaman itu saya bawa sampai hari ini sudah 2024. Ya sebenarnya dia sudah cukup tinggi, ini masih tetap begitu tingginya. Kenapa? Cuma di polybag yang sebesar begini, tanahnya tidak pernah diganti, yang hari-hari ya cuma saya siram dan terkadang ada bolong siramnya. Akhirnya yang kerdil, tidak tumbuh sehat itu.
Bahkan ada lemon ya, yang daun jeruknya itu dipakai untuk bumbu itu. Ya. Padahal siram ini karena polybagnya tidak seharusnya harus lebih besar tanahnya supaya dapat tanah yang banyak. Wah, daunnya malah jadi kuning gitu. Tapi tetap hidup. Enggak tumbuh sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengawasi diri, kita bisa tumbuh. Dan bahkan semakin kita mengawasi diri dengan baik, kita bukan hanya sekedar tumbuh, ada daun kok, ada ini masih hidup dia. Bukan. Tapi akan menjadi tumbuh subur. Dan bukan hanya sekedar subur, bahkan bisa dinikmati oleh orang lain. Coba bayangkan kalau kita tidak awasi diri, dan kita hanya menjadi orang yang menjadi batu sandungan untuk orang. Gimana cara orang lain bisa menikmati kasih karunia Tuhan lewat hidup kita? Coba gimana? Nggak bisa. Yang ada dia jengkel dan dia buang tanamannya nanti. Saya sudah harap buah kamu kasih, malah saya sudah siram. Nggak tumbuh subur lah. Saudara yang dikasihi Tuhan, awasi dirimu dan ajaranmu. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 6 katanya di sini, dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau menjadi orang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdiri dalam pokok-pokok iman, dalam ajaran sehat dan yang telah kau ikuti selama ini. Namun jauhilah cerita-cerita kayul nenek tua, latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Nah, di sini dia sudah memakai terjemahan yang benar, ya, saleh. Kalau yang dari sebelah soleh, ya kalau di TB lama apa ibadah, ibadah. Nah, itu ibadah. Karena dalam bahasa Inggrisnya godliness, ya. Kesalehan, saleh. Ya. Awasi dirimu, dan salah satu bentuk mengawasi diri adalah apa? Melatih diri menjadi orang yang hidup saleh. Saya baca di KBBI, saleh ini adalah sesuatu yang action. Hidup dengan taat. Hidup mentaati aturan-aturannya Tuhan. Ya. Mentaati firman Tuhan. Saleh. Melatih diri untuk sebisa mungkin senantiasa mentaati kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi kita? Apa? Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan ingin kita bukan bayi terus, tapi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi orang tua, di mana bisa mendidik anak-anak, bisa mendidik orang lain, bisa menasehati, bisa mengkonseling orang. Ya. Bertumbuh. Dan itu berawal dari dilatih, kata firman Tuhan. Latih saleh, latih untuk taat terhadap firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bentuk latihannya apa? Ayo, latih untuk setia ikut kebaktian. Salah satu bentuk latihannya. Karena Tuhan kehendaki setiap orang percaya ada di dalam satu persekutuan jemaat. Pergi, jadikanlah semua bangsamu murid. Di mana orang dimuridkan? Di jemaat. Melatih untuk bisa, kalau tahun kemarin saya banyak bolong ikut kebaktian, hari ini kalau bisa jangan sampai ada bolong.
Kalau tahun kemarin hujan saja menjadi alasan bagi saya untuk tidak kebaktian, kalau hari ini kecuali motor memang rusak dan saya tidak punya duit, baru tidak bisa ikut kebaktian. Atau karena sakit. Melatih. Kalau tahun kemarin karena ada si A si B, sayang jadi nggak enak ketemu, jadinya bolos kebaktian. Sekarang tidak, saya latih hidup saleh, hidup taat. Kenapa? Ini taat sama kehendak Tuhan, perintah Tuhan, bukan taat sama si A si B. Yang utama, karena saya ingin saya sebagai orang yang taat firman Tuhan melatih. Dan bahkan dikasih apa? Dikasih kontras ini. Latihan badani terbatas gunanya. Ada orang yang melatih badani itu begitu rutin gitu kan. Konsisten setiap Sabtu. Saya kemarin setiap Sabtu jogging 1-2 jam jogging sampai 10-20 kilo jogging. Sekarang sudah berapa minggu ini, wah, sudah absen, tidak pernah jogging lagi. Tapi ada yang saya lihat, teman saya yang awalnya dia 5 kilo, wah, sebulan berikutnya sudah 10 kilo. Kemarin dia status, sudah 40 kilo dia jogging nonstop. Saya bilang hebat ini. Wah. Dan dia taruh situ, turun 20 kilo berat badannya. Selama dia jogging. Konsisten. Padahal firman Tuhan bilang apa? Latihan badani terbatas gunanya. Itu saja sudah dia konsisten lakukan. Apalagi latihan saleh. Ini kan kontras, berarti tidak terbatas gunanya. Perlu konsisten enggak? Perlu enggak? Sangat perlu. Perlu konsisten. Melatih. Tuhan ingin saya bisa mengontrol emosi saya. Tuhan ingin saya bisa menasihati orang. Konsisten. Tuhan ingin saya rajin untuk ini. Konsisten. Saya ingin setia untuk pekerjaan Tuhan. Konsisten. Melatih. Ini salah satu bentuk mengawasi diri. Mengapa? Supaya kita selamat dan supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh, tidak bayi terus. Atau mungkin sudah sempat remaja, ya kan? Tapi remaja terus. Ya, saya di kompleks ada kenalan kasihan. Ya, karena dia ada kekurangan. Semenjak saya masih anak-anak, sampai saya sudah punya anak, dia tetap sikapnya anak-anak. Dulu kami kejar layang-layang, dia juga lari. Padahal dia itu sudah umur 40-an. Lari juga sama kami kejar layang-layang, bawa pamung. Kita sambung tali itu, dia juga sambung. Ya, kemarin saya ketemu, masih loh. Saya sudah punya anak, dia masih anak-anak. Nah, sudah bertumbuh sih, dari bayi bukan bayi lagi. Ya, tapi berhenti. Nah, kita jangan sampai seperti itu dalam hal rohani. Apalagi jangankan stop di situ. Yang lebih fatal apa? Sudah jadi pemuda, tapi dia kembali jadi anak-anak. Wah, ini lebih fatal. Dan pada ujungnya, kalau dalam hal rohani di sini katanya apa? Murtad. Tidak ada obat. Nah, dimulai dari mana? Mengawasi diri. Penting dah? Sangat penting. Ini bukan tidak terlalu penting. Sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu.
Kita ngomong kita ini adalah yang paling alkitabiah. Kita adalah orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Kita adalah orang yang dengan tegas bisa berkata, kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan memanggil saya pasti masuk surga. Mengapa? Karena saya ada di dalam kebenaran. Karena saya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus telah mati untuk saya, dan saya janji untuk hidup bagi Dia. Mengapa? Karena saya hidupnya sebenarnya mati di penghukuman kekal, tapi karena Tuhan telah menyelesaikan semua dosa lewat pengorbanan di atas kayu salib, maka saya selayaknya perlu hidup untuk Dia. Dan kita gaungkan kemana-mana. Kita adalah yang alkitabiah. Kita adalah orang yang mendapatkan jaminan hidup kekal. Orang akan lihat, coba saya buktikan mana omonganmu. Dari mana? Dari mana omonganmu itu bisa terbukti benar? Dari hidup kita. Penting tak awasi? Penting. Awasilah dirimu dengan seksama, dengan betul-betul awasi. Ya, awasi dengan serius. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pernah gagal? Bisa gagal? Bisa. Bisa. Di sini pernah gagal? Saya yakin pernah. Tapi kalau bisa jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Ya, kalau kata bahasa. Nah, harus. Awasilah ajaranmu. Ya. Awasilah ajaranmu. Wah, di sini. Tadi dalam hal moral yang menjadi berkat, yang membuat kita tumbuh dewasa. Nah, hal apa? Wah. Ajaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wah. Di luar sana banyak yang menjadi sasaran empuk oleh si penyesat dari sudut ajaran. Kita temukan banyak orang yang di luar sana hidupnya terjaga dengan baik loh. Wah, terjaga dengan baik. Wah, kita lihat, mantap ini. Semangat, ya kan? Hidupnya, wah kita lihat dia begitu rajin, begitu setia, begini. Tetapi ternyata dia tidak begitu antusias dalam mengawasi apa? Ajaran. Akhirnya menjadi empuk, sasaran empuk si iblis dari ajaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran. Nah, mengapa kita perlu awasi ajaran? Satu, jelas kembali supaya kita selamat dan bisa menyelamatkan orang. Ajaran. Kedua di sini. Ini berarti ada kontrasnya. Supaya kita jangan menjadi orang yang bukannya menyelamatkan tetapi apa membinasakan. Kemarin saya sama Pak John di Bitung Jalan ketemu dengan seorang pemuda. Dia ngomong, Pak saya ini dulunya ada di misi. Saya sempat belajar, tapi bukan belajar Alkitab, belajar misi, mempelajari strategi dalam misi. Menarik juga. Jadi dia lebih ke gimana belajar tentang bisa menjangkau orang, bisa mengkomunikasikan Injil, gimana bisa bercakap-cakap, gimana bisa membangun satu percakapan dengan orang yang belum pernah dikenal, gimana bisa masuk ke daerah yang budayanya seperti ini itu gitu. Wah, dia belajar tentang itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita temukan bahwa ternyata dalam hal pengajaran sangat-sangat minim daripada kebenaran. Dan akhirnya kita bilang, coba brother, kamu perlu perhatikan firman Tuhan inginkan. Apa? Kita jangan sampai hanya lihat tapi tanpa mengerti kebenaran. Mengerti kebenaran. Oleh sebab itu, kita perlu awasi di sini. Awasi. Jangan sampai menggebu-gebunya kita untuk menyelamatkan orang, tetapi kita belum mengerti benar itu kebenaran.
Yang ada bukan menyelamatkan, malah sebaliknya menyesatkan. Yang ada bukan menuntun orang kepada kebenaran, tetapi menuntun orang kepada kesesatan. Dan ujung-ujungnya kita menjadi orang yang mengambil bagian dalam kebinasaan orang itu. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan bilang lebih baik batu kilangan diikatkan di lehernya. Berat sekali, saudara. Berat. Perlu awasi ajaran. Mengapa? Kita adalah orang yang menginginkan orang lain mengerti kebenaran. Nah, kalau kita sendiri tidak kuasai kebenaran itu, kita sendiri tidak paham tentang kebenaran itu, gimana kita bisa menjadikan orang lain bisa mengerti kebenaran? Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kami menganjurkan kawan itu untuk ikut blog kelas di Jakarta, ya, 1 minggu tuh. Ya, ini lebih bagus. Dia tanya, tentang apa saja Pak? Itu belajar blok kelas itu apa? Kita katakan itu kelas kuliah yang dipadatkan. Saya bilang itu the bestnya apa? Itu 3 mata kuliah, semuanya 3 semester sebenarnya. Ya, dipadatkan menjadi 1 minggu. Ya, dan itu adalah pengajaran tentang keselamatan, pengajaran tentang Alkitab, pengajaran tentang gereja. Ini adalah 3 pengajaran yang paling inti di dalam kekristenan. Ya, kekristenan. Ya, dalam kekristenan. Bilang di mana? Saya bilang ya, harus ikut. Ya. Sama Pak bilang harus ikut kalau bisa. Dan siapkan dari sekarang dananya kalau mau ikut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa? Saudara, untuk apa kita memperoleh seisi dunia, kata firman Tuhan, tapi kehilangan nyawa? Ya. Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi, kuliah, ya, saking semangatnya sampai menahan lapar, sampai asam lambung tinggi, tetapi kita tidak diselamatkan. Jiwa kita dalam penghukuman neraka nantinya. Nggak ada guna. Ya, saya pernah baca orang Indonesia titelnya manusia dengan titel terpanjang, terbanyak. Hampir 50 titelnya, usianya baru 40 lebih. Ngeri sekali. Dia pernah kuliah katanya di kampus yang berbeda-beda dengan ini jurusan yang berbeda-beda. Dia bilang sakit kepalanya itu pas ujiannya bentrok katanya di jam yang sama. Pusing dia. Wah, tapi saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan titelnya sudah tidak muat 1 buku, mau tulis, itu kan 1 lembar buku kertas, tidak muat. Tapi dia tidak mengerti kebenaran. Dia mati masuk neraka. Ada guna tidak? Tidak ada guna. Katakan, tidak ada guna. Tidak ada guna. Nah, ini yang paling penting. Orang bisa mengerti kebenaran. Gimana orang bisa diselamatkan? Dia perlu mengaminkan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya. Yang telah mati untuk menanggung semua dosanya. Semua dosanya. Dan dia perlu janji untuk beralih cara hidupnya. Cara hidup yang lama ditinggalkan, dilupakan. Ya, sekarang dia beralih ke cara hidup yang baru. Hidupnya Yesus. Hidup seperti yang Yesus pernah hidupi. Hidup menjauhi dosa. Saat itu seseorang memperoleh jaminan hidup kekal. Nah, pengajaran yang begini, yang sudah kita miliki ini, kita perlu jaga, kita awasi. Terus dengan pengajaran-pengajaran yang lain, kita perlu mengawasi mengapa hari ini tidak perlu ada malaikat datang menampakkan diri kepada saya. Mengapa hari ini kalau ada orang bilang itu ada Yesus datang ke dalam mimpi saya, di dalam kamar saya, kita katakan itu bukan Yesus. Ya, itu adalah Lucifer dan antek-anteknya. Ya. Mengapa hari ini kita ini bukanlah bagian dari Israel. Kita ini adalah jemaat, bukan Israel. Kita harus mengerti itu. Mengerti itu. Nah, kalau kita tidak mengerti,
dan kita tidak betul-betul awasi nantinya, ya, wah, dia masih suka-suka tertarik dengan yang si karaba-raba si kiri-kiri, ya udah kita pupuk lah gitu kan, tik sedikit-dikit loh. Nanti lama-lama dari penonton sekarang sudah menjadi peserta. Dari pemainnya. Dari pemainnya sekarang jadi ketua panitianya nanti. Sudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dan bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang nggak dengar tentang kita? Banyak. Saya jalan keliling di sini, apalagi bareng dengan Pak Anies, ya kan Pak? Kita jalan. Oh, yang di Poli itu ya di rumah. Sudah terdaftar Pak di pemerintah. Tidak, belum dan tidak dan tak akan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang dengar tentang kita. Nah, kalau kita tidak bisa jaga, tidak bisa awasi, padahal ini sudah peluang orang banyak dengar kita, betul? Tapi jangan sampai banyak mereka yang sudah dengar dan mereka sudah mulai taruh perhatian. Nah, semakin mereka menaruh perhatian kan semakin mereka akan apa? Mengawasi kita. Mengawasi. Situ, gereja situ. Kok dia ketemu dengan saya sudah mau tabrakan, ngomong aja enggak ya? Jumlah mereka sedikit, tapi kalau nyanyi semangat sekali, kencang sekali suaranya. Tapi kalau ketemu orang nggak keluar suara dia. Kita perlu awasi. Ajaran. Apalagi, coba mereka bilang mereka yang Alkitabiah. Coba kita nanya yuk, ya, nanya. Kenapa Yesus bukan Desember lahirnya? Nanti hari Minggu, Pak ya, nanti kita ajak, kita punya penginjil ya, gimana? Berarti kurang tidak salah sih ajak saya, tetapi kan berarti di sini di posisi sisi A, si B yang itu ditemukan apa kurang? Berarti perlu menambah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan kepada jemaat, kalau jemaat temukan sesuatu yang kurang kepada saya dan saya, silakan sampaikan. Tidak perlu malu, tidak perlu apalagi takut, ngapain takut sama saya. Sampaikan apapun itu mengenai hidup saya, mengenai apa yang saya ajarkan, silakan sampaikan supaya kita sama-sama apa? Mengawasi. Tapi dimulai dari awasilah dirimu, mengacu kepada diri sendiri. Awasilah, silakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu harus kita lakukan dengan apa? Tekun. Supaya kita bisa menyelamatkan diri kita. Maksudnya apa? Supaya kita bisa capai garis finish dan mengawasi orang lain supaya bisa menyelamatkan orang lain, mengawasi diri kita supaya menyelamatkan orang lain, supaya kita menjadi berkat untuk orang lain juga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan supaya kita bertumbuh iman kita, ya, tidak hanya stop situ, tapi kita terus bertumbuh. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya sampaikan kepada jemaat, saya sangat bulat sebenarnya. Pertengahan tahun ini saya akan ke Jakarta, sangat bulat. Kalau ada orang yang siap, saya pasti berangkat. Sangat bulat. Sangat bulat. Dan saya sangat mengharap. Kenapa? Ini bukan untuk supaya ada ekor titelnya, bukan. Supaya pelayanan di Manado, Sulawesi Utara, di tempat kita itu makin maju, makin mantap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya di rumah merenung, saya tidak mungkin tinggalkan jemaat tempat ini. Kalau saya temukan, saya masih menyaksikan hal-hal yang masih kurang. Masih kurang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawasi diri. Mulai dari diri sendiri, baru bisa mengawasi orang lain, mengawasi pengajaran yang seberapa banyak saya miliki, seberapa banyak saya pahami, seberapa banyaknya saya mengerti. Baru kita bisa meyakinkan orang supaya betul-betul dia mengerti, memahami, dan kita betul-betul jadi berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa sungguh-sungguh bisa melakukannya, sehingga Tuhan dengan jelas, dengan terang, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan bisa melihat kami sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang ingin terus bertumbuh, ingin terus menjadi berkat, dan Tuhan bisa melihat kesetiaan kami sampai Tuhan dapatkan kami mencapai garis finish. Terima kasih Tuhan, tolong kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,